Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, di dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Refleksi Sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis dan bermarketing. Nah, kajian ini bersumber dari jurnal yang berjudul Sifat-Sifat Rasulullah yang dijadikan pedoman dalam berdagang yang halal. Nah, dari halaman 29 sampai dengan 33. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner ini? Nah, dengan kemuliaan beliau dan keagungan sifat-sifatnya yang telah mampu merubah kekelamaan zaman di seluruh pelosok penjuru dunia. Meskipun secara fisik beliau itu telah meninggal berabad-abad tahun yang lalu. Nah, namun pengaruh yang beliau wariskan kepada kita semua hingga saat ini dapat dirasakan sampai saat ini. Nah, tidak sedikit dari kaum non-muslim juga mengakui keagungan dan kemuliaan beliau. Nah, tidak lain karena anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau, yaitu kemuliaan dan keagungan. Nah, sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan teladan umat yang rahmatan lil alamin. Nah, sebagaimana ajaran Islam dibawa oleh beliau. Nah, pemberi pencerahan pada segala ini dan sisi kehidupan manusia, tak terkecuali yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup melalui jalur perekonomian, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai saudagar ulung dengan kejujuran, kemuliaan, dan amanahnya dalam berniaga, sehingga beliau itu mendapatkan gelar Al-Alamin, yaitu orang yang terpercaya. Nah, dengan keagungan dan kemuliaan dari sifat-sifat beliau, juga terkenal sebagai seorang yang marketer atau yang cerdas dan beretika. Nah, sehingga sifat-sifat itulah yang kemudian pada zaman modern ini menjadi dasar penting dalam marketing syariah atau spiritual marketing. Nah, marketing merupakan disiplin bisnis yang strategis yang mengolah proses penciptaan atau mengkomunikasikan dan mengubah nilai dari pencipta ke pemangku kepentingan. Nah, marketing ini sebenarnya merupakan kegiatan yang sangat mulia karena selalu melahirkan ide atau kreativitas untuk melakukan pendekatan, inovasi, dan perubahan dan serta pembaruan dalam banyak hal. Namun kegiatan tersebut cenderung mengejar keuntungan yang instan. Nah, maka terkadang kegiatan marketing yang mulia ini dan penuh etika ini berubah dengan kebodohan dan kebusukan mereka. Nah, fenomena itulah yang seringkali kita lihat dalam dunia bisnis dan usaha pada saat ini. Nah, kita bisa menempatkan fungsi marketing dengan nilai-nilai etika dan moralitas atau yang berakhlakul karimah, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menggerogoti nilai dan keberkahan dari marketing itu sendiri. Nah, dalam marketing ini pendekatan ajaran Islam, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam bermarketing. Nah, bagaimana cara kita memasarkan produk yang halal sehingga akan menciptakan bisnis yang bersifat memberi keberkahan. Nah, inilah semestinya yang menjadi landasan berpikir bagi para perilaku bisnis syariah pada zaman ini. Dari sini dapat dipahami nilai-nilai spiritual yang ada di dalam sebuah ajaran agama dapat dijadikan pedoman atau landasan bagi pengikutnya dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Nah, perkembangan nilai spiritual dan marketing sejalan dengan perkembangan dunia. Sebagai muslim, sudah semestinya tidak direpotkan untuk mencari figur pembisnis yang sukses di usia muda. Nah, beliau adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembisnis yang handal. Nah, pedagang yang jujur juga sukses dan bersahaja. Karakter dari sifat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini melakukan proses bisnis yang sungguh sangat mulia. Nah,
Nabi Muhammad juga telah menunjukkan bagaimana sih cara pembisnis yang jujur dan berpegang teguh pada kebenaran, dan bahkan sikap yang amanah sekaligus bisa tetap memperoleh keuntungan yang optimal. Nah, dengan kita berpegang teguh pada nilai-nilai yang terdapat pada Al-Quran, Nabi Muhammad SAW melakukan bisnis secara profesional. Nah, nilai-nilai tersebut menjadi suatu landasan yang dapat mengarahkan untuk tetap dalam koridor yang jujur, adil, dan benar, serta berkah yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, landasan atau aturan-aturan inilah yang menjadi landasan hukum dalam berbisnis secara Islami. Nah, di sini ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnisnya, yaitu antara lain yang pertama ada jujur atau sidik. Nah, dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu dikenal sebagai seorang yang marketer atau orang yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Nah, bila ada produknya yang memiliki kelemahan atau cacat, maka tanpa ditanyakan, Nabi Muhammad langsung menyampaikan dengan jujur dan benar. Nah, tak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh beliau. Nah, di sini maksud dari nilai sidik dalam kegiatan pemasaran dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan informasi yang benar akan produk yang dipasarkan oleh si penjual. Nah, tidak ada informasi yang disembunyikan mengenai objek yang dipasarkan. Nah, kita juga tidak mengurangi dan tidak menambahi. Artinya, seseorang yang bekerja sebagai penjual atau marketing dituntut untuk berkata dan bertindak secara benar sesuai dengan kondisi real dari produk yang ditawarkan. Yang kedua ada dapat dipercaya atau bisa disebut dengan amanah. Nah, seorang pembisnis haruslah dapat dipercaya seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memegang amanah. Nah, saat itu beliau ketika menjadi pedagang, Nabi Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu berupa hasil maupun sisa barang yang dipasarkan. Nah, nilai amanah ini bagi pekerja marketing adalah sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Bagi perusahaan, sosok pekerja yang amanah akan membawa keuntungan yang sangat besar. Nah, di samping itu, karena mereka tidak akan berbohong, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari image yang terbangun oleh customer akan keamanah dari marketing perusahaan tersebut. Nah, sehingga banyak customer yang terpikat oleh sebuah produk atau usaha karena peran sosok marketing itu yang sangat amanah. Nah, yang ketiga ada argumentatif dan komunikatif atau bisa disebut dengan tablik. Nah, bila Anda seorang marketer, maka Anda itu harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran, tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Nah, lebih dari itu, Anda itu harus mempunyai gagasan-gagasan yang segar dan mampu mengkomunikasikannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Nah, dengan begitu, pelanggan dapat dengan mudah memahami pesan bisnis yang ingin disampaikan. Nah, seorang marketer mestilah sosok komunikator yang ulung yang mampu menjabatani antara pihak perusahaan dan pihak customer. Nah, jika seorang marketer tidak bisa memberikan informasi yang diharapkan oleh customer, bisa jadi banyak customer yang lari ke perusahaan lain gara-gara seorang marketer yang tidak dapat menjelaskan produknya ke customer. Sehingga customer itu merasa produk itu kurang menarik buat dirinya. Yang keempat, ada cerdas dan bijaksana atau bisa disebut dengan fatonah. Nah, dalam hal ini, pembisnis yang cerdas merupakan pembisnis yang mampu memahami atau menghayati dan mengenal tugas dan tanggung jawab pembisnis dengan sangat baik. Nah, dengan sifat ini, pembisnis ini dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan dalam melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Nah, kita itu perlu menggunakan sifat ini agar bisa menjadi seorang pembisnis yang sukses
Nah, terutama dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat. Nah, nilai Fotona ini juga mendukung bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pemasaran. Jika sebuah perusahaan itu mempunyai sumber daya insani atau bisa disebut SDI yang Fotona akan membantu perusahaan itu meraih profitabilitas yang maksimal. Nah, perusahaan ini tidak akan dirugikan oleh marketer yang cerdas. Nah, sebaliknya, marketer yang cerdas akan memberikan sentuhan nilai yang efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan pemasaran. Nah, dapat dikatakan bahwa ajaran dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang kuat dan berharga dalam berbisnis dan pemasaran. Nah, beberapa sifat Rasulullah SAW yang dapat direfleksikan dalam konteks ini yaitu antara lain adalah kejujuran, kepercayaan, empati, keramahan, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap kepentingan umat. Nah, kejujuran ini adalah landasan utama dalam berbisnis dan bermarketing. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, keterbukaan dan kejujuran dalam bertransaksi dan berkomunikasi dengan pelanggan sangat penting untuk membangun kepercayaan yang kokoh. Nah, sifat tersebut juga mengajarkan untuk mengutamakan kepentingan pelanggan dan menunaikan janji dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, selain itu, ada empati dan keramahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh yang sangat baik dalam berinteraksi dengan konsumen dan mitra bisnis. Nah, di sini menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain akan memperkuat hubungan bisnis dan membangun kesetiaan dengan pelanggan. Nah, terus ada kesederhanaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga mengajarkan bahwa sebuah kesuksesan tidak selalu diukur dengan kemewahan atau kekayaan material semata. Nah, melainkan keberkahan dan keberlanjutan bisnis dapat terwujud melalui sikap yang rendah hati dan sikap yang memberi rezeki kepada yang membutuhkan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks bisnis dan marketing yang modern ini bisa menerapkan sifat-sifat tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan-lingkungan bisnis yang etis, yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.